Coba bayangin deh, seorang guru di daerah terpencil bisa bikin perubahan besar di kelasnya. Bukan pakai teknologi yang canggih-canggih atau mahal, tapi dengan gabungan cerdas antara metode ngajar yang udah terbukti sama kecerdasan buatan. Hari ini, kita bakal bedah ceritanya Riap Jam dan gimana inovasi ini justru lahir dari keterbatasan. Oke, kita terbang dulu ke SMA 21 Maluku Tengah di Pulau Seram. Sekolahnya sih indah banget, dikelilingi alam. Tapi di balik itu semua ada tantangan yang gak main-main, akses yang susah, dan infrastruktur teknologi yang seadanya. Tapi justru disinilah, di tengah keterbatasan, kreativitas itu muncul. Jadi masalahnya apa sih yang dihadapi sama guru ini, Pak Idam Teh Hueyo, di kelas bahasa Inggrisnya? Masalahnya tuh dalam, bukan cuma soal teknis. Siswa-siswanya itu bukan cuma bingung bedain mana plot, mana tokoh. Tapi mereka juga ngerasa nggak nyambung sama ceritanya. Metode lama yang cuma baca buku teks, ya jelas saja bikin bosen. Hasilnya, nilai pemahaman membaca mereka mandek. Dan ceritanya tuh rasanya kayak dari planet lain, nggak relevan sama sekali sama kehidupan mereka. Pak Idam ini pinter. Dia tahu nggak bisa asal comot teknologi terus dilempar gitu aja ke kelas. Dia butuh fondasi atau dasar mengajarnya dulu yang kuat. Dia nggak nyari solusi instan, tapi sebuah kerangka yang benar-benar bisa ngebimbing murid-muridnya. Nah, fondasi inilah yang namanya teknik REAP. Ini tuh bukan metode aneh-aneh atau baru, tapi strategi yang udah terbukti ampuh buat ningkatin pemahaman baca. Idenya simple, kasih siswa langkah-langkah yang jelas buat ngebongkar sebuah cerita. Gini cara kerjanya. Proses 4 langkah ini sistematis banget. Pertama, read atau baca. Ya, biar dapat gambaran besarnya dulu lah. Kedua, encode. Nah, ini penting. Mereka harus nulis ulang pakai kata-kata sendiri. Biar apa? Biar beneran paham, bukan cuma ngapalin. Ketiga, annotate. Di sini mereka mulai analisis lebih dalam. Dan yang terakhir, yang paling krusial, ponder atau merenung. Disinilah ceritanya jadi personal, nyambung ke hidup mereka. Setiap langkah ini saling membangun, jadi pemahamannya benar-benar utuh. Oke, fondasi udah kuat, sekarang baru deh waktunya masukin senjata rahasianya. Sebuah alat AI yang bisa nyelesain masalah materi belajar yang gitu-gitu aja dan ngebosenin. Kenalan nih sama Gemini Storybook. Coba bayangin, cuma dari beberapa kalimat perintah aja, AI ini bisa bikinin buku cerita sampai 10 halaman lengkap sama gambarnya. Buat sekolah yang sumber dayanya terbatas, ini sih game changer banget. Guru jadi bisa bikin materi baru yang relevan kapan aja tanpa biaya. Bedanya tuh jauh banget. Di satu sisi ada buku teks yang kaku. Isinya sama buat semua orang dan seringkali nggak nyambung. Di sisi lain, ada buku cerita AI yang bisa dibikin khusus, enak dilihat karena ada gambarnya, dan topiknya bisa disesuaikan sama apa yang lagi relevan buat siswa. Ini lompatan besar dari yang tadinya siswa cuma nerima pasif, jadi ikut terlibat aktif. Terus, gimana caranya Pak Idam menggabungin dua hal ini, kerangka Riap yang terstruktur, sama buku cerita Gemini yang dinamis? Nah, dari sinilah lahir metode baru yang dia namain Riap Game. Keren kan? Flow belajarnya juga keren banget. Jadi pertama, guru siapin dulu amunisinya, bikin cerita pakai Gemini. Terus cerita yang ada gambarnya ini ditunjukin ke kelas buat mancing minat mereka. Begitu mereka udah kena, udah tertarik, baru deh kerangka Riapnya jalan, dipakai buat ngebongkar cerita itu. Ini bener-bener perpaduan yang pas antara bikin penasaran dan analisis yang mendalam. Nih, lihat deh contoh perintah atau prompt yang dipakai. Spesifik banget kan? Minta ada tokoh, latar, konflik, sampai resolusi. Bahkan gaya gambarnya pun diminta, gaya kartun. Ini nunjukin betapa gampangnya seorang guru di mana aja bisa bikin konten yang pas banget sama tujuan belajar, cuma modal beberapa kalimat. Oke. Teorinya kedengaran keren banget. Tapi pertanyaannya, ini beneran berhasil nggak sih di lapangan? Yuk kita lihat datanya. Nah, ini dia angka ajaibnya. Ada kenaikan nilai rata-rata pemahaman membaca sampai 25%. Gede banget itu. Dan ini bukan setelah setahun ya, ini cuma dalam 2 kali pertemuan aja. Dan yang perlu kita garis bawahi, ini bukan cuma nilai hafalan yang naik. Angka 25% ini benar-benar nunjukin kemampuan berpikir mereka yang naik, kemampuan buat memahami, menganalisis, dan ngambil kesimpulan. Persis seperti tujuan metode Riap. Kalau kita lihat data kualitatifnya, wah lebih keren lagi. 85% siswa itu masuk kategori sangat baik. Artinya mereka bisa ngejelasin ceritanya dengan lancar dan dapat pesan moralnya. Dan yang paling bikin seneng, lihat deh,
0% siswa yang perlu bimbingan. Artinya nggak ada yang ketinggalan, semuanya keangkat. Tapi dampaknya tuh lebih dari sekedar nilai di rapor. Waktu diskusi kelompok, semangat gotong royongnya jadi kebangun. Pas ngerjain tugas sendiri, kemandirian mereka terlatih. Dan yang pasti, kemampuan berpikir kritis mereka jadi makin tajam. Ini bukti kalau pembelajarannya itu utuh, nyentuh semua aspek. Oke, jadi apa sih pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini? Buat Pak Idham sendiri, ini adalah pengalaman yang ngubah cara pandangnya. Dia jadi lihat langsung betapa kuatnya kalau fokus belajar itu digeser. Dari yang tadinya guru sentris, jadi siswa sentris. Jadi inovasi ini nggak cuma ngubah muridnya, tapi juga ngubah dia sebagai seorang guru. Kisah RIA PGM ini ngasih kita satu pertanyaan penting buat direnungin. Inovasi yang paling nendang itu seringkali bukan soal teknologi paling mutakhir, tapi soal gimana kita pinter-pinter make alat yang ada. Gimana kita ngegabunginnya sama dasar-dasar mengajar yang kuat buat bener-bener ngejawab kebutuhan siswa. Nah, pertanyaannya sekarang, apa nih yang bisa kita coba terapkan di lingkungan kita masing-masing?